Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan dengan tema mengapa kita harus berdoa? Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Pujian tadi berkata Yesus hanya sejauh doa. Amin. Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali orang tidak menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak semakin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Kata Yesus, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya, haleluya. Satu kalimat kunci buat kita, ayat kuncinya adalah di ayat 29 dikatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah jawaban dari semuanya. Jadi ketika murid-murid tidak bisa mengusir roh-roh yang ada di dalam diri dari anak seorang bapa yang sudah sejak kecil dikuasai oleh roh-roh yang membuat dia bisu dan tuli. Ketika si ayah anak tersebut menemui murid-murid tidak bisa mengusirnya. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, mengapa? Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan oleh murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau mengalahkan kuasa setan iblis apapun, kuncinya cuma doa. Kekuatan kehebatan kita tidak bisa melawannya kecuali dengan doa. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini, jawabannya hanya doa. Berdoa dan berdoalah. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Pasti pergumulanmu terjawab. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita berdoa kita perlu tahu mengapa sebenarnya kita harus berdoa. Ada 7 alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah doa bisa membuat orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menjadi orang yang luar biasa, engkau mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan, berdoalah. Yang kedua, ngapa kita harus berdoa? Doa memberikan kita kuasa, apalagi dengan disertai berpuasa. Doa memberi kuasa, memberi otoritas, sehingga kita bisa mengerti hal-hal di luar pikiran. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dunia sibuk dengan logikanya, tetapi kita ada di dalam hal-hal yang di luar pikiran manusia bisa kita lakukan. Dan bahkan kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang mungkin menurut orang di luar logika kita bisa lakukan. Karena kita hidup di dalam doa. Termasuk saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang berkata, bila ditampar pipi kirimu berikan pipi kanan. Ini tidak logika saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang dunia tidak bisa melakukan itu. Tetapi kita kalau hidup di dalam doa kita mampu melakukannya. Bahkan kita mampu memaafkan orang yang seharusnya tidak pantas dimaafkan. Itu semua berkat kuasa doa. Jadi mulai sekarang tekunlah berdoa supaya engkau terima kuasa dari Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Doa bisa menarik belas kasihan Tuhan. Bukankah Hizkia ketika dia berdoa Tuhan kasih perpanjangan usia 15 tahun? Yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Karena doa bisa mengubah karakter dan sifat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ingin berubah. Dia ingin merubah dirinya, mungkin bisa, tetapi itu hanya sesaat. Dan bahkan orang yang ingin mengubah dirinya mungkin bisa, tetapi itu hanya kemunafikan. Di depan orang dia baik, di belakang orang dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Mungkin di depan orang dia kelihatannya manis, semua hal-hal yang baik diiyakan. Dia menyetujui hal-hal yang baik, tetapi di lain tempat dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena dia berusaha berubah dengan caranya sendiri, yang muncul menjadi pribadi yang munafik. Tetapi kalau engkau mau karakter sifatmu yang buruk berubah, berdoalah. Maka tanpa engkau sadari, kuasa doa mengubahkan sifat karaktermu. Mengapa kita berdoa? Yang kelima adalah doa bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Milikilah jam mesbah doa supaya hubunganmu intim dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali dia katakan, "Hai anak-anakku, marilah, pintu sorga untuk terbuka bagimu." Tetapi kalau pada orang-orang yang tidak dia kenal, dia berkata, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan." Tentunya kita tidak mau dienyahkan karena tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi kita mau supaya Tuhan Allah yang kita cintai yaitu Yesus mengenal kita. Oleh sebab itu berdoalah, bangunlah mesbah doa pribadi, hubungan intim dengan Tuhan. Mengapa kita berdoa? Yang keenam adalah doa adalah satu-satunya hal yang paling utama
yang membuat Tuhan senang dengan kita. Karena ketika kita berdoa, kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita bisa langsung meraih hati Tuhan seperti Maria. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, banyaklah berdoa. Mengapa kita berdoa? Yang ketujuh adalah karena firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau mau engkau menjadi orang benar, banyaklah berdoa. Karena dengan banyak berdoa, kita menerima perkenanan Tuhan. Apapun pergumulanmu, pasti Tuhan jawab. Miliki 7 alasan mengapa kita berdoa, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, supaya kita terima kuasa Tuhan, supaya kita bisa menarik belas kasihan Tuhan, supaya karakter sifat kita berubah, dan supaya hubungan kita intim dengan Tuhan, dan supaya hidup kita dengan sendirinya menyenangkan hati Tuhan, dan supaya kita masuk golongan orang benar. Berdoa dan berdoalah. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah hidup dalam doa. Umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.